Pembunuhan terhadap Holil yang menggegerkan warga di Desa Mega Timur, Sungai Ambawang diungkap Satreskrim Polres Kuburaya. Adapun motif pembunuhan berencana tersebut adalah karena asmara. Polsek Pontianak Selatan mengamankan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang membawa pisau di kawasan Pontianak Selatan. Dan Kabupaten Ketapang wacanakan vaksin gotong royong untuk perusahaan-perusahaan swasta. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Stok vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 90% diprioritaskan untuk vaksinasi kedua. Dan durian permen dengan rasa manis yang menggugah selera. Bersama saya Esti Widyasari, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Ya pemirsa, pelaku pembunuhan Holil yang sempat menghebohkan warga di Jalan Parit Gaduk, Desa Mega Timur, Sungai Ambawang, Kuburaya terungkap. Adapun motif dari pembunuhan berencana tersebut adalah karena asmara. Akibatnya para pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan digelar di Mapolres Kuburaya Selasa, 10 Agustus 2021. Kejadian berawal dari perselingkuhan korban dengan istri tersangka berinisial U. Karena terbakar oleh rasa cemburu, dengan dibantu 5 pelaku lainnya, A, M, MU, D, dan H yang saat ini masih DPO. Tersangka U merencanakan pembunuhan terhadap korban. Eksekusi akhirnya dilakukan pelaku pada Kamis malam 29 Juli 2021 di Jalan Parit Gaduk, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang. Korban yang sedang melintas langsung dibacok oleh tersangka. Akibatnya tangan korban sebelah kanan putus, dada serta bagian tubuh lainnya mengalami luka berat dan membuat korban meninggal di tempat kejadian. Kapolres Kuburaya AKBP Jerol Haye Kumontoy menjelaskan, motif dari kasus ini adalah asmara dengan melibatkan pembunuh bayaran dengan imbalan 30 juta rupiah. Awal mulanya kronologis kejadian pembunuhan ini dari hasil pemeriksaan sementara kita diawali dari adanya kasus perselingkuhan yang dimana melibatkan A, ya, seorang perempuan atas nama A dan korban inisial H, di mana perselingkuhan mereka ini diketahui oleh suami A, yaitu MI. Nah, akibat perselingkuhan itu MI merasa tidak terima. Dia sih sebenarnya kesel karena istrinya itu diselingkuhi. Nah, berjalannya waktu, dia menyampaikan ini kepada adiknya, inisial H yang sekarang masih DPO. Akhirnya si H membujuk MI untuk merencanakan pembunuhan dengan menyewa pembunuh bayaran. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dikenakan pasal 340, Junto 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Sebelumnya, warga Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kuburaya, Kamis malam 29 Juli 2021 digegerkan dengan ditemukan jasad pria yang tergeletak di tengah jalan dan bersimbah darah. Warga sempat mengira pria tersebut adalah korban tabrak lari. Namun melihat luka di tubuh korban, warga menaruh curiga dan melapor ke polisi. Keheningan malam di kawasan Jalan Mega Raya Timur, Dusun Parit Ganduk, Desa Mega Timur, Kamis malam mendadak ramai. Akibat adanya penemuan sesosok pria yang tergeletak di tengah jalan dengan bersimbah darah, dengan kondisi berada di bawah sepeda motor yang dikendarai. Halijah, warga yang tinggal dekat lokasi kejadian, mengira jasad ini adalah korban kecelakaan. Namun luka di tubuh korban yang tidak wajar, warga menaruh kecurigaan. Korban diketahui bernama Holil dan warga mengenalnya sebagai belukar handphone. Awalnya kami tidak tahu kalau itu ada motif pembunuhan, karena itu kan tidak wajar. Darahnya itu hanya bersimbah di situ, di motor.
Terus motornya nggak ngapa-ngapa, maksudnya nggak ada lecet, orangnya pun nggak ada lecet. Jadi tangannya tuh hampir putus ininya lepas ininya, tangannya, jempolnya. Terus dada ini berlobang. Berlobang. Awalnya kami tuh cuma taunya ini kok orang tuh kayaknya sekarat gitu, kok sampai segitunya kan, memang darahnya banyak ininya. Ternyata pas dibuka mau mendepikan, lihat bajunya tuh udah kayaknya bajunya tuh nampak kebeset gitu. Untuk identitas ada nggak warga sini yang nengok ini? Namanya Pak Holil. Oh, dari kartu identitasnya dia ya? Tinggal di Parit Pangeran di Gang Muran apa kalau nggak salah. Halija menambahkan, jika di sekitar jalan ini memang sering terjadi laka lantas. Namun baru kali ini ada kejadian yang sampai menelan korban. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Polsek Pontianak Selatan mengamankan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang membawa pisau di kawasan Pontianak Selatan Selasa siang. Melihat ODGJ bawa pisau, pengunjung bubur di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan langsung kocar-kacir. Media sosial kembali dihebohkan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berkeliaran membawa pisau di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan Selasa siang. Dalam video tampak ODGJ yang membawa pisau ini sudah diamankan setelah anggota Polsek Pontianak Selatan dengan cepat bergerak setelah mendapatkan laporan masyarakat karena ODGJ ini dinilai mengganggu pengunjung yang sedang makan bubur. Kepala Unit Reskrim Polsek Pontianak Selatan, Ibtu Siregar mengatakan, ODGJ diamankan karena kekhawatiran akan mencelakakan warga sekitar karena membawa pisau. Dia membawa pisau, dan pisaunya itu dikeluarkan sehingga masyarakat yang saat melaksanakan sarapan pagi duduk di Abah Baraka ketakutan. Sehingga informasi itu langsung ke kami datang, kami langsung menindaklanjuti. Dan informasi juga sebelumnya kemarinnya juga dia sudah sempat datang ke situ, mengeluarkan pisau juga tapi tidak menakut-nakutin, cuman langsung dia seolah-olah duduk dan bersila, bertapa. Nah, setelah kami dapat informasi, kami dari unit Polsek langsung menindaklanjutinya. Dan saat kami di sana, ternyata orang yang dikatakan mungkin kita duga itu tidak gangguan jiwa sudah berada di dalam Alfamart. Di dalam tepatnya di kasir, dan pegawai Alfamart pun merasa ketakutan karena dia sebelumnya dia sudah dilihat bawa pisau. Dan saat kami datang, kami langsung mengamankannya. Dan kami amankan, dia tidak ada melakukan perlawanan. Usai diamankan, ODGJ langsung diserahkan ke Dinas Sosial Kota Pontianak guna mendapatkan perawatan. Sementara satu bilah pisau diamankan Polsek Pontianak Selatan. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Durian permen atau dumen, informasi akan hadir. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di seputar iNews Kalimantan Barat. Hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.
hadapi semua. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, Kabupaten Ketapang masih menunggu kiriman vaksin dari provinsi untuk melakukan vaksinasi kembali. Saat ini pemerintah Kabupaten Ketapang wacanakan vaksinasi gotong royong untuk perusahaan-perusahaan swasta di Ketapang. Masyarakat Kabupaten Ketapang saat ini antusias untuk mengikuti vaksin COVID-19. Namun untuk saat ini stok vaksin dari pemerintah Kabupaten Ketapang sudah habis, sehingga masyarakat harus menunggu untuk melakukan vaksinasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Basaria mengatakan, sebelumnya Kabupaten Ketapang mendapatkan vaksin sebanyak 370 pial, tetapi diperuntukkan untuk vaksinasi dosis kedua. Karena kita tahu bahwa kita ini hanya mengharapkan vaksin itu dari pasokan provinsi. Jadi kita tahu bahwa pasokan dari provinsi itu kan jumlahnya sangat terbatas dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat, dan melihat antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi dengan keterbatasan ini, maka pemerintah mendorong agar setiap perusahaan itu ya berupayalah untuk bisa melakukan vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong itu adalah upaya mandiri dari perusahaan membeli vaksin kepada Bio Farma. Yang jelas perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Ketapang mereka sudah siap untuk mengupayakan pembelian vaksin gotong royong kepada Bio Farma. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ketapang wacanakan vaksin gotong royong dalam rangka melakukan percepatan vaksinasi dan pembentukan herd immunity. Vaksin gotong royong itu adalah ide kita untuk bagaimana perusahaan-perusahaan, maksudnya itu dapat membantu pemerintah kabupaten, terutama mereka mengerjakan yang menjadi pekerja tugas atau tanggung jawab mereka, yaitu pekerja-pekerja mereka. Nah, kan saya sudah katakan, pekerja mereka kan belum tentu juga penduduk Ketapang yang ber-KTP Ketapang. Nah, sementara kan kita dijatahi untuk penduduk yang Ketapang. Pasokan vaksin dari pemerintah provinsi sangat terbatas, sehingga pemerintah Kabupaten Ketapang mendorong perusahaan swasta untuk melakukan vaksinasi gotong royong dengan membeli vaksin kepada Bio Farma. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosyulizar iNews melaporkan. Stok vaksin yang saat ini berada di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 90% diprioritaskan untuk vaksinasi kedua. Saat ini stok vaksin masih kurang, sehingga untuk pelayanan vaksinasi pertama, Gubernur Kalimantan Barat berharap stok vaksin segera dikirim oleh pemerintah pusat. Program vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat saat ini lebih memprioritaskan kepada vaksinasi dosis kedua. Hal ini berkaitan dengan stok vaksin yang belum mencukupi dan masih menunggu kiriman dari pemerintah pusat. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan, Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat 90% menargetkan vaksinasi dosis kedua kepada masyarakat. Ditargetkan pada bulan Oktober, capaian vaksinasi sudah mencapai 50%. Sehingga tujuan herd immunity dengan capaian vaksinasi 70% dapat segera terrealisasi. Kita itu vaksin sekarang ini kejar vaksin kedua dulu. Seluruh orang yang sudah jatuh tempo ini vaksin kedua. Setelah itu kita mulai vaksin pertama lagi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau vaksinnya ada, mudah-mudahan akhir tahun, udah cerita akhir tahun ya. Saya sebenarnya maunya ya Agustus atau Oktober kita sudah mencapai di atas 50% harusnya.
Artinya untuk vaksin yang ini untuk vaksin kedua ya Pak ya, khusus untuk vaksin kedua ya. 90% untuk vaksin kedua, dan itu pun belum cukup. Moderna ada 1.000 untuk 2.000-an orang, tapi 20.000 orang, tapi untuk tenaga kesehatan. Booster itu untuk suntikan ketiga tambahan. Sutarmiji menambahkan untuk vaksin Moderna sebanyak 20.000 vial diprioritaskan sebagai booster tenaga kesehatan. Mereka lebih sensitif terhadap virus COVID-19, terutama yang berada di ruang ICU dan perawatan. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah bagi umat Muslim Kalimantan Barat adalah bagaimana hijrah menjadi lebih baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun ibadah. Momentum 1 Muharram juga dijadikan sebagai semangat untuk memerangi COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Tahun baru Islam yang jatuh pada tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 10 Agustus 2021 Masehi diperingati secara sederhana oleh umat Muslim Kalimantan Barat karena hal ini tidak terlepas dari pandemi COVID-19. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan, peringatan Tahun Baru Islam pada dasarnya adalah bagaimana manusia dapat hijriah menjadi lebih baik di samping hubungan baik kepada sesama manusia, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di masa pandemi COVID-19, umat Muslim harus jadi contoh penerapan prokes yang baik. Tahun baru umat Islam ya, yang kita melihat bahwa Indonesia itu kan hampir berapa persen tuh? Antara 70-80% kan Indonesia itu umat Islam. Jadi tahun baru Islam ini, intinya ya mengajak umat Islam ya untuk kita bisa hijrah ya. Hijrah artinya kan tahun baru hijrah nih kan. Hijrah itu artinya bagaimana kita bisa yang tadi kita dari keburukan-keburukan kita bisa hijrah ke kebaikan. Artinya tadi misalnya tadi yang sholat yang saya bilang kambing, mudah-mudahan tahun hijrah 1443 ini bisa lebih baik. Norsan juga menghimbau di masa pandemi COVID-19, umat Muslim di Kalimantan Barat dapat ikut serta mensukseskan program vaksinasi COVID-19 yang digagas oleh pemerintah, menerapkan 5M, dan mampu menjadi garda terdepan dalam mensiarkan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Durian permen atau yang biasa disebut dumen jadi tren baru penikmat buah durian warga Kota Pontianak. Meski kecil, namun rasa dumen mampu mengalahkan rasa durian yang berukuran lebih besar. Masyarakat cukup merogoh uang sebesar Rp5.000 dan sudah bisa menikmati sensasi manis dari dumen. Berikut liputannya. Bagi para penikmat buah durian, mungkin terasa asing dengan dumen. Ya, dumen adalah kepanjangan dari durian permen. Hal ini dikarenakan bentuknya yang kecil, namun mempunyai daging buah yang cukup tebal dengan biji yang kecil, sehingga memberikan kepuasan tersendiri bagi penikmat buah durian. Menurut Angga, warga Kota Pontianak, dumen memiliki aroma wangi yang khas, meski kecil namun tidak mengecewakan. Dibandingkan dengan durian besar, namun buahnya tidak terlalu manis. Bagi penggila buah durian, dumen dapat dijumpai di beberapa pedagang buah durian di Kota Pontianak, khususnya yang berlokasi di Kelurahan Siantan, Kecamatan Pontianak Utara. Rasa durian ini ya, lebih nikmat aja gitu aja. 2 kali ini saya nyobain durian itu gitu. Padahal rasanya juga nikmat loh. Dirasa dulu kita. Sesuai dengan apa yang kita makan, dengan harga segitu, lumayan murah menurut. Sekitaran per buahnya 5.000-an lah. 5.000-an. 5.000-an juga. Karena barang ini benar-benar sangat langka dan benar-benar memuaskanlah hasil isi dalamnya dibandingkan buah yang besar. Selama ini ya alhamdulillah tidak pernah ada komplain, Pak. Ini saya nggak mau sebutkan nama daerahnya. Ini asalnya dari pedalaman Kalimantan Barat, khususnya Kalimantan Barat ya. Untuk mendapatkan buah ini tidak mahal,
Kamu cukup membayar Rp5.000 untuk bisa menikmati Dumen ini. Apakah Anda sudah mencobanya? Dari Pontianak, Berlian Pasore iNews melaporkan. Panen atau biasa disebut nyandau oleh masyarakat di saat musim buah durian di kawasan hutan adat mereka. Kebanyakan diolah menjadi olahan lempok dan tempoyak. Panen yang dilakukan masyarakat Desa Gerai, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang ini dilakukan warga setempat saat durian jatuh di dalam kawasan hutan adat dan sudah berlangsung sejak puluhan generasi. Yentri, salah seorang warga, mengatakan dalam sehari dirinya mampu membuat minimal 10 kilo tempoyak per hari. Bahkan pernah beberapa kali membuat cukup banyak saat mendapat pesanan dari turis asing. Tempoyak tuh enggak lama, 1 minggu tuh biasa, 2 minggu udah bisa jadi tempoyak gitu. Udah bisa dijual ya? Udah bisa dijual. Cuman garamnya kan mau agak terlalu banyak gitu ngasihnya. Kalau asam, Mbak. Iya. Kalau kakak sendiri nih dalam sehari ini bisa produksi berapa kilo, Kak? Ini mungkin ada 10 kilo. 10 kilo, belasan kilo. Ngerjakan sendiri tuh, Kak ya? Dengan suami. Kalau jualnya kemana, Kak? Enggak, untuk makan itu jasa orang. Biasa kalau orang beli sih jual. Biasa kan orang tuh harga 2.000 misalnya. Kegiatan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Dimulai sejak masyarakat kampung masih bermukim di rumah betang lama di daerah Balut yang terletak jauh di dalam hutan adat. Dari nenek moyang dulu, Setiap tahun biasanya. Udah puluhan tahun berarti ya? Udah bukan puluhan tahun lagi. Ratusan tahun dah kali ya? Ratusan tahun dah di sini durian. Ini setiap tahun, Bang. Masyarakat desa berharap kegiatan nyandau ini dapat terus dinikmati oleh generasi selanjutnya guna memberikan edukasi untuk memelihara kelestarian kawasan hutan adat mereka. Dari Kabupaten Ketapang, Rosi Yulizar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar iNews Kalimantan Barat. Saya Esti Widyasari dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.